Jawa Timur itu battlefield, medan tempur. Jawa Timur itu wilayahnya itu sangat besar sekali. Apakah kemudian ini masuk dalam kategori untuk kemudian menarik suara karena kebesaran nama pesantren dan politisasi santri, atau seperti apa? Kenapa yang dipolitisasi nanti adalah santri? Jangan sampai apa yang diprediksi Nicholas Kuzlev itu terjadi. Iya. Tuhan dipolitisasi, Tuhan saja dipolitisasi, Tuhan saja sebagai ajang kampanye. Berarti PKB itu contoh partai yang percaya sama kadernya. Oh ya. Hai kawan ghosting, kita lagi di komentator. Kali ini kita akan bicara tentang santri, pilkada dan politik di Jawa Timur, gitu kan? Karena samping saya ini sebenarnya entah dia Gus atau bukan, tapi yang pada intinya beliau ini santri, gitu. Kebetulan beliau kurang lebih gitulah. Kurang lebih gitu ya. Gus tapi apa Lora? Ampun lah, bukan. Entah itu nanti Gus atau bukan, tapi beliau latar belakangnya santri, makanya kemudian kita akan bicara tentang terkait dengan santri, politik dan pilkada di Jawa Timur. Ya, atau sampai mau perkenalan dulu. Halo, kabar ghosting, teman-teman sekalian. Saya Amir, biasa dipanggil Mas Amir, kira-kira seperti itulah. Saya kira Gus Amir. Gus Amir, berat lah. Mungkin kita akan lebih ngobrol banyak aja lah. Ya. Jadi kita langsung saja ya sebenarnya. Jadi kita ini kan melihat gitu proses pilkada Jatim. Ada banyak cerita lah sebenarnya, baik dari proses pencalonan, ya kan, sampai akhirnya terkait resort yang kemudian akhirnya membuka selebar-lebarnya para partai politik untuk mengusung calon tertentu. Awalnya kan sebenarnya PKB dan PDI ini harus gabung kan, ya. Tapi akhirnya karena berbagai macam aturan yang berubah, maka mereka mencalonkan masing-masing. Cuma yang menarik, latar belakang dari mereka semua ini NU semua. Melihat itu gimana sampean? Saya izin, kira-kira boleh ngerokok nggak? Boleh, silakan, santai. Kita ini kalau nggak ngerokok nggak lancar ya. Juga. Bahas negara agak berat. Baik, ini sebelum kita ngomong banyak soal kontestasi politik, kemudian khususnya di kerangka besar Jawa Timur ya, kita mulai dari perspektif umum dulu atau perspektif santri. Karena saya ini walaupun mahasiswa hari ini, saya juga latar belakangnya santri. Kira-kira dimulai dari mana dulu ini? Dari umum dulu lah. Dari umum. Kalau di Jawa, di eskalasi Jawa Timur sendiri, saya kira NU dan PKB kalau ngomong santri ini sangat erat kaitannya, sangat lengket sekali. Kenapa bisa dikatakan demikian? Perlu kita ketahui bersama bahwa sejarah besar PKB lahir dari rahim NU. Sementara secara historis NU ini juga lahir dari perjalanan panjang pendidikan pesantren. Dan sementara hari ini yang berkontestasi itu dapat dipastikan semua dari kalangan santri di Jawa Timur. Terlepas daripada Jawa Timur ini adalah kota hijau ataupun wilayah hijau, tapi bagi saya, tanpa mendiskreditkan wilayah-wilayah yang lain, Jawa Timur ini adalah battlefield atau medan tempur. Artinya eskalasi politik nasional ini Jawa Timur punya peran yang begitu besar, sehingga kita dari kalangan generasi muda juga harus turut serta memastikan kalau keadaan politik di Jawa Timur, keadaan pilkada, pilgub, pilwakot di Jawa Timur ini berjalan sesuai dengan kaidah, dengan aturan, dan yang paling penting memang membawa besar gagasan soal kemakmuran, kemandirian, terlebih ngomong soal santri dan agama umumnya secara bangsa, kira-kira seperti itu. Tapi kalau secara kesantrian misal, sampai melihat ini bagaimana? Membaca hari ini dari kalangan santri,
Jadi sebetulnya kalau ngomong santri itu secara harfiah atau secara istilah, karena kebetulan kita ini kan juga di samping santri, saya juga seorang akademisi. Ya, ya. Kira-kira seperti itu. Akademisi, aktivis ya. Aktivis kira-kira. Aktivisnya masih siluman lah. Jadi ya paling tidak santri itu terdiri dari beberapa grammar atau kosakata. Ada sin yang bermakna safikul khair atau artinya adalah pelopor kebaikan. Santri itu punya peran menjadi pelopor kebaikan. Yang kemudian ada juga kata yang mengatakan santri ini dari kata nun, naibul ulama, atau yang disebut dengan penerus ulama. Santri itu punya peran besar untuk meneruskan titah-titah ulama. Al ulama warisatul anbiya, kira-kira seperti itu. Dan yang ketiga, kemudian santri itu bermakna tarihul ma'asi, atau santri itu meninggalkan maksiat. Maksiat ketika santri itu sudah bicara eskalasi nasional, bukan hanya soal sifat yang verbal, minum-minum mengeras, mengidap dan sebagainya, bukan soal itu. Tapi ini lebih daripada ngomong soal kebijakan yang memang ngomong soal kemakmuran negara, yang ngomong soal kemakmuran rakyat. Maka ketika hari ini ada santri yang potensial atau mencalonkan diri di eskalasi daerah, nasional, yang memang ingin menjadi salah satunya pimpinan, maka mereka harus memastikan kemakmuran itu ada. Karena ketika mereka tidak menjamin sebuah kemakmuran di suatu wilayah atau negara, mereka juga dapat dipastikan bisa melegalkan tarihul ma'asi, seperti itu. Dan yang terakhir mungkin bermakna rodaniyah. Rodaniyah itu syarat ridho. Nah, syarat ridho kalau kita sudah ngomong politik nasional nih teman-teman, bukan hanya ngomong ridho guru, ridho santri, dan ridho orang tua, tapi ridho seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kan dari latar belakang mereka nih ketika calon di Jawa Timur gitu kan, itu kan ada latar belakangnya rata-rata NU semua. Ya. Rata-rata NU semua. Apakah memang kehadiran mereka dalam proses pilkada misalnya di Jawa Timur itu memang suatu saat nanti mereka akan memberikan dampak yang cukup signifikan kepada kaum santri, sedangkan basis massa di Jawa Timur itu cukup kental dengan yang namanya pesantren, cukup kental gitu. Maka apakah kemudian ini hanya sekedar untuk menarik suara, atau memang nanti mereka akan memperjuangkan hak-hak yang menjadi kebutuhan pesantren atau santri? Nah, saya kembali memposisikan. Saya ada di dua posisi sebetulnya. Bicara soal hari ini sebagai santri, tentu kita akan mendukung siapapun kalangan kita yang dari santri. Santri semua? Santri, nah, kan gitu. Kita mendukung. Terlebih yang paling dekat, kan kira-kira seperti itu. Dari kalangan, karena kalau kita ngomong secara harfiah, santri. Karena kita harus mendukung. Dan yang kedua, ketika kita bicara soal hari ini, kita sebagai mahasiswa, sebagai aktivis, kemudian kita sebagai akademisi, ya, kita perlu mengulik bukan hanya politik of ID, bukan hanya politik gagasan, point of view, tapi apa yang lebih penting adalah track recordnya. Seperti apa Ibu Khofifah, kemudian Ibu Risma pernah menjadi wali kota Surabaya, kemudian ada lagi Mbak Lulu sudah malang melintang di dunia parlementer, katakanlah. Sejauh mana mereka ini track recordnya? Kita tahu hari ini kalau nggak salah loh ya, Jawa Timur itu termasuk kategori provinsi paling besar ketika kita bicara soal kemiskinan, katakanlah. Surabaya juga tanpa mendiskreditkan Surabaya kota metropolitan, mereka juga, saya kira juga tidak 100% makmur. Tidak 100% makmur. Kemudian yang ketiga, kita ngomong soal kebijakan ketika Mbak Lulu di parlementer. Nah, nyatanya juga dana abadi pesantren juga belum lama ini kan. Artinya kan dari 3 calon itu semua punya potensial, tapi mereka juga punya lubang yang memang tidak bisa ditutup hanya sekedar dengan kampanye semata, meyakinkan, kemudian sewa jubir dan sebagainya. Nggak cukup soal itu, saya kira.
Lalu apa yang kemudian sebenarnya menarik untuk kemudian menjadi bahan bagi pertimbangan teman-teman melihat 3 potensi calon ini gitu. Dari posisi kita sebagai posisi sampean sebagai santri. Saya kira yang paling menarik kalau kita ngomong mereka itu tadi, pertama mereka itu di kalangan santri, Mas. Mutlak itu, mutlak ke santri, kita wajib dukung lah. Rata tiga-tiganya itu ya. Kita wajib dukung, kita wajib nyupport, kita wajib dukung secara harfiah santri. Tapi siapa? Ini kan nanti dulu. Ini ibarat pesawat itu black box-nya. ini kuncinya di sini. Nanti dulu. Terus yang kedua, secara track record, mereka punya kemampuan leader semua, kepemimpinan semua. Dan yang paling menarik itu yang nomor 3. Bagaimana strategi mereka itu tadi untuk mengambil simpatisan daripada masyarakat, terutama di grassroots Jawa Timur. Karena sekali lagi saya bilang, Jawa Timur itu battlefield, medan tempur. Jawa Timur itu wilayahnya itu sangat besar sekali. Jawa Timur itu nggak seperti mangkok kosong para pimpinan itu tadi, mangkok kosong para parlementer, para pimpinan yang hari ini pro terhadap para kapitalisasi dan sebagainya. Jawa Timur itu banyak kemungkinan yang kita harapkan terhadap gagasan-gagasan besar beliau, termasuk isu-isu yang hari ini yang masih booming kan, bagaimana kemakmuran Jawa Timur itu bukan lagi diukur hanya dengan kapasitas kemakmuran ekonomi. Bagaimana Jawa Timur ini tadi bisa diukur, kita resource SDM itu Jawa Timur, saya kira kita punya resource perguruan tinggi yang cukup lebar. Kita punya resource pendidikan non formal pesantren yang cukup banyak. Paling sekali. Banyak kayaknya. Sehingga kemajuan Jawa Timur itu bukan lagi bertolak terhadap kemakmuran ekonomi saja, tapi bagaimana pendidikan ini mampu mewarnai bahwasanya Jawa Timur mampu untuk memajukan kesejahteraan, mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, daulat adil dan makmur, kata Caimin kan gitu. Daulat adil dan makmur itu bukan hanya dari eskalasi ekonomi, eskalasi pendidikan yang utama, tapi kita juga butuh ekonomi. Sehingga janganlah ketika gimmick kampanye itu kemakmuran ekonomi, janji-janji soal ekonomi, karena itu sudah terjadi di calon-calon yang sudah, tapi nyatanya juga zong gitu. Zong. Atau sampai mau bilang Hovifah zong. Saya nggak berani bilang gitu ya. karena yang sudah kan salah satunya cuma Hovifah gitu kan. Karena kedudukan kita kan santri. Oh ya. Tapi misal begini Mas, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya contoh saja misalnya dikatakan bahwa berbagai macam kalangan santri atau kaum pesantren atau berbagai macam tokoh-tokoh masyarakat yang berlatar belakang Islam gitu kan, berlatar belakang universitas Islam, itu mereka pada satu posisi didekati dan dimanfaatkan suaranya untuk pendapatan suara gitu. Pada akhirnya nanti ketika mereka berkuasa ya juga agak ada hal-hal baru yang kemudian berdampak pada mereka gitu. Maksudnya posisi pesantren, posisi kiai-kiai ini nih dalam dunia politik hanya posisi yang kemudian mereka ambil suaranya saja gitu. Hari ini elektoral Hovifah itu memang paling tinggi dan paling tinggi, secara elektabilitas paling tinggi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Logikanya sederhana, karena barisan Kim salah satunya. Kim karena punya koalisi yang paling buncit. Bukan berarti PKB, Partai Umat dan sebagainya mereka nggak punya peran. Partai-partai underdog. PKB bukan underdog dong. Bukan. Yang saya Hanura, Umat dan sebagainya. Ini punya potensi juga meraup suara yang paling besar itu tadi, paling besar. Cuma kalau hari ini kita ngomong kenapa yang dipolitisasi nanti adalah santri, karena makhluk yang paling dominan diperkosa oleh kebenaran, istilahnya diperkosa oleh kebenaran. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena mereka itu punya prinsip sami'na wa ata'na. Kerungu, denger, dan manut. Ya. Ini kan sebenarnya agak absurd kalau kita ngomong sebagai akademisi ya.
Tapi itu terjadi. Manut itu terjadi. Taat seperti apa, kemudian manut seperti apa yang dimaksudkan, atau hanya manut apa yang diperintahkan, atau atas pesan-pesan terselubung yang ada. Itu kan yang harus kita kalangan santri itu tadi mengkritisi. Saya tidak mengajarkan untuk kita suul adab atau kita mengkritisi kiai. Kita nggak bicara soal itu. Tapi ayolah kita berpikir lebih jernih. Kemenangan Khofifah, kemenangan Risma, kemenangan Lulu, ini bukan hanya kemenangan PKB Hanura umat, bukan hanya kemenangan PDIP, bukan hanya kemenangan Demokrat, PKB dan sejenisnya, tapi ini adalah kemenangan Jawa Timur. Kemenangan rakyat, ini bukan kemenangan santri semata, ini kemenangan seluruh rakyat Jawa Timur. Jadi yang harus kita baca adalah Sam'ina wa ta'na, tapi pengecualiannya gagasan apa yang dibawa, rencana strategi apa yang akan dituangkan, komitmen apa yang memang akan digalakkan, seperti itu. Jadi tetap lihat apa yang kemudian menjadi gagasan-gagasan yang akan diberikan kepada masyarakat Jawa Timur. Iya betul. Ya kalau kata orang tua itu, kalau kata orang dulu, orang tua bercerita, anak muda ambil peran. Gitu. Nah, ambil perannya anak muda, kita nggak bisa dong. Apa namanya? Kita kalau cerita storytelling kita kalah sama pendahulu kita. Hari ini Mas Amir kalau suruh cerita siapa namanya perjuangan Hizbullah, mungkin lebih paham Sudirman kan gitu, lebih paham Sudirman dan anak cucunya. Kita nggak punya modal untuk cerita. Kita punya modal soal gagasan. Maka gagasan apa kira-kira? Dan yang terakhir bagi saya, yang terakhir yang harus kita perhatikan, jangan hanya kampanye di hari ini dijadikan tidak organik. Jangan dijadikan tidak organik. Biarkan berjalan organik. Jangan ada saya kira jangan ada direkayasa setting politik semata hanya untuk kepentingan. Adu sana, adu sini. Kemarin barusan selesai adu cebong dan kampret. Baru selesai. Pilpres 2019 itu baru selesai cebong dan kampret. Muncul lagi anak Abah dan anak siapa namanya? Gibran itu istilahnya apa? Kan gitu. Baru selesai itu. Maka ayolah biarkan dinamika politik Jawa Timur sebagai battlefield berjalan secara organik, berjalan sesuai dengan gagasan yang dipadukan, dan jangan sampai apa yang diprediksi Nicholas Kozlev itu terjadi. Nicholas Kozlev itu pernah prediksi bahwasanya jangan sampai nanti ketika terjadinya momentum politik, mereka berjanji untuk membangun jembatan sementara tidak ada sungai. Jangan sampai kita dibohongi hal-hal seperti itu. Padahal kita nggak butuh itu. Gitu. Padahal kita nggak butuh itu. Kita bayangkan saja, kita nggak ada sungai nih. Lantas karena adanya daratan yang luas, melimpah, apa kita butuh jembatan? Enggak juga. Lah iya. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, berarti kan ini bukan soal politik gagasan, tapi soal politisasi di ruang publik, politisasi kepentingan-kepentingan. Hari ini mereka bernegosiasi seperti itu. Jadi jangan salah kalau mereka nanti negosiasi sama para tokoh-tokoh aparat yang hipokrit bagi saya. Tapi gini, apa namanya, melihat berbagai macam keadaan proses pilkada sekarang gitu kan. Posisi yang sebenarnya gitu. Ini kan memang latar belakangnya ada NU semua. PKB betul. Juga NU, terus Risma wakilnya Gus Han juga NU gitu kan. Khofifah malah dia muslimat gitu kan, dia NU. Iya, muslimat abadi. Muslimat abadi sampai sekarang kan. Abadi. Enggak. Tapi dari berbagai macam hal ini kan semuanya latar belakangnya NU juga. Iya, betul. Kira-kira gitu kan. Secara kultur gitu. Secara kader NU kultur yang kemudian ada di Jawa Timur misalnya. Arah suara mereka akan ke arah mana? Lebih condong kemana? Sebetulnya kalau pertanyaan arah mereka suara kemana, kita terlalu vulgar juga. Terlalu vulgar ya? Yang pertama. Yang kedua, kita bukan apa namanya media Indopol ataupun Potracking enggak. Baru saya soal itu. Tapi kita mencoba meraba-raba. Kita mencoba meraba-raba, teman-teman sekalian. Jadi Jawa Timur kemungkinan
calon Khofifah nanti apa namanya dari ini ya, dari Risma dulu ya. Risma ini nanti, Risma itu tadi, Risma sama Sahrul Azhar ini kan dari PDI. Dari PDI mereka yang punya basis yang diusung partai Hanura, kemudian Umat sama PDIP. Nah, basis mereka, pembacaan saya ini nanti ada di tengah Jawa Timur, khususnya di Matraman. Daerah Matraman ya? Daerah Matraman. Itu udah jadi fokus mereka karena suara PDIP menyebar di sana. Kalau mengandalkan partai koalisi, mohon maaf, Hanura Umat tidak lolos parlementer. Sehingga akan sedikit kesulitan, sangat kesulitan, bukan sedikit lagi. Kemudian kalau kita ngomong Lulu dan Lukman, PKB, nah, ini saya senengnya sama PKB ini. Wah, bukan berarti condongan saya ke PKB. Saya sukanya karena apa? Mereka memang memfasilitasi kader-kadernya untuk menjadi calon. Ya enggak? Maksudnya memfasilitasi? Memfasilitasi. Dua-duanya kan kader PKB. Berarti PKB itu contoh partai yang percaya sama kadernya. Oh ya. Bukan berarti partai-partai lain nggak percaya. Karena kalau kita ngomong politik kan ngomong soal kepentingan. Tapi kita wajib beri A+ dan kita wajib beri kepercayaan kredit lebih terhadap PKB. Nah, PKB ini tadi karena dia diusung sendiri ya, PKB ya. PKB sendiri. Mereka punya basis suara termasuk Big 3 terbesar. Mereka nanti akan menguasai Matraman sebagai basisnya juga. Matraman, kemudian juga mereka akan menguasai Tapal Kuda. Tapi prioritas PKB pasti ada di Tapal Kuda. Sementara kalau di yang terakhir itu calonnya siapa? Hakim Plus ini Khofifah Emil ini akan mengakuisi Matraman juga. Matraman sama Metropolitan, dan yang terakhir itu ada Blok M. Blok M ini Pulau Madura. Iya, Madura. Dengan basis massa, dengan basis koalisi yang tersebar begitu lebar. Saya kira mereka punya peran begitu besar. Tapi yang cukup rata ternyata di Matraman ya. Pertengkaran ini pertengkarannya kan di Matraman. Tapi sebenarnya ya, saya selaku warga Madura lah ya. Saya kan cukup kesal juga sebenarnya ketika kemudian melihat data kemiskinan di Jawa Timur. Jawa Timur ini kan dapat apresiasi penurunan kemiskinan gitu kan. Tapi Madura tetap paling miskin. tiga besar itu Sampang, Bangkalan, Sumenep gitu. Tapi secara sejarah gitu, Khofifah tuh menang semua di Madura, rata gitu. Suaranya lebih banyak daripada Gus Ipul itu dulu waktu dulu ya, periode sebelumnya. Itu saya agak kecewanya soal itu. Terus ya, yang tadi soal sampean yang tadi dibahas bahwa berbagai macam peta ini ternyata yang paling banyak pertengkarannya di Matraman. Iya, di Matraman. Nah, ini kan dilihat secara berbagai macam aliansi partai politik ini, koalisi partai politik, basis mereka, ya kan, kemudian tujuan-tujuan mereka. Tapi latar belakang mereka juga NU. Terus suara mereka juga akan merebutkan suara perempuan. Suara perempuan, suara NU. Ini akan terjadi perebutan. Kira-kira kan gitu kan? Mungkin ya. Nanti sampai tanggapilah. Akan terjadi perebutan. Tapi NU yang di bawah gitu. Secara pandangan sampean, sebenarnya suaranya kemana? NU grassroots Jawa Timur itu nggak bisa disamakan dengan NU grassroots wilayah-wilayah yang lain. Saya pastikan seperti itu. Kenapa hari ini Jawa Timur erat kaitannya dengan NU? Ya, kita sepakat nggak sepakat, NU itu lahir di rahim Jawa Timur. Resolusi jihad lahir di Jawa Timur. Madura punya peran besar dalam hal itu. Syekhona Khalil Bangkalan, secara sejarah. Dan NU Jawa Timur grassroots nggak bisa kita samakan dengan NU wilayah lain, tanpa mendiskreditkan para tokoh-tokoh grassroots yang ada di wilayah-wilayah lain. Terutama hari ini Jombang punya calon di kubunya Gusan itu, Risma punya di situ otomatis. Dan kenapa Jawa Timur jadi perebutan itu? Ya kita bisa lihat di peta pilpres kemarin. Peta pilpres kemarin yang menang
adalah mereka yang mampu mengambil simpatisan NU paling banyak. Maka masuk akal ketika pakaian politik, baju politik yang digunakan adalah NU. Terlebih siapa namanya Khofifah ini diuntungkan karena suara muslimat itu bagi saya suara Banom yang paling ini ya, konkret di akar rumput. Akar rumput konkret muslimat itu. Beda sama Banom-Banom yang lain. Sama Banom-Banom yang lain karena kalau muslimat kan ayo kesini semua, ayo kesini semua. Itu semua para ibu-ibu ini yang sangat memungkinkan suara Khofifah itu tadi bisa menang di Jawa Timur, salah satunya punya muslimat, ya? Punya muslimat itu. Tapi bukan berarti Lulu nggak punya peran, Lulu nggak punya ini. Lulu itu salah satu orang yang paling berjasa atau orang parlementer, anggota DPR yang paling berjasa ketika menyuarakan soal RUU TPKS. Ya, RUU TPKS. Ini kaitannya sama apa nih terlagi nih? Tindak pidana kekerasan seksual. Dan ini kental sama pendidikan pesantren. Oke, terus. Itu kan paling mereka juga punya peran besar. Lulu mengesahkan itu. Kemudian Risma punya peran besar ketika model-model apa namanya out of the box-nya. Kemudian turun gunungnya Risma, sehingga mereka punya gimmick kampanyenya masing-masing. Kalau kita ngomong bicara soal bungkus politik yang tidak organik yang dibungkus dengan gagasan, mungkin kita bisa lihat dulu karena prestasi itu saja maksud saya. Itu saja. Itu saja. Karena kita kan belum dikontak juga. Gitu ya. Kemudian kalau si Bu Khofifah ini tadi punya suara konkret di situ, baju muslimat akan selalu dipakai. Kemudian Risma punya peran yang memang turun gunung langsung seperti Jokowi di pilwakotnya DKI lah katakanlah, punya peran di situ semua. Sehingga kita tinggal mengidealkan kira-kira masyarakat Jawa Timur ini khususnya NU lebih cocok yang mana. Secara umum masyarakat Jawa Timur lebih cocok pakai baju yang mana? Kalau kita pengen cocok pakai baju muslimat yang diajak pengajian, kemudian rebana di mana-mana, ya kita pilih ini aja, Khofifah aja, tanpa ada jaminan kemakmuran ekonomi dan sebagainya. Kemudian walaupun punya gagasan soal dana pesantren ya, tapi itu belum berjalan. Ya, gak ada lah ya. belum kita bicara secara konkret juga. Dan yang kedua, kalau pengen pemimpin yang memang belusukan dan sebagainya di waktu kampanye ataupun semoga sesudahnya juga kita lihat Risma. Tapi kalau kita ngomong soal sedikit gagasan yang ada isinya, mungkin kita lihat Mbak Lulu. Ya tinggal orang-orang Jawa Timur lihat yang mana. Tapi sekali lagi saya tegaskan, kalau saya boleh menyarankan untuk teman-teman sobat ghosting, sobat ghosting ini kita membaca tulisan daripada Anne Phillips. Beliau pernah bicara soal di penelitian Oxford tahun 95, waktu itu Amerika Serikat itu kan memang negara-negara besar adidaya, tapi bukan berarti Amerika Serikat ini tadi memang mendemokratisasi masyarakatnya, karena dia payungnya juga liberal. Kemudian ternyata di sana banyak terjadi pemilihan umum itu baru-baru ini saja, di abad 20 baru ada. Sebelumnya nggak ada. Yang mengkampanyekan adanya pemilihan umum di Amerika Serikat salah satunya ya Anne Phillips. Anne Phillips perlu yang namanya Politics of Present, di bukunya The Politics of Present di tahun 1995. Dia mengatakan bahwasanya kehadiran politik itu perlu. Tapi beliau juga mendiskreditkan, jangan sampai urgensi dari politik of present itu bukan hanya kehadiran, tapi politik of ID. Jadi ide apa, gagasan apa yang dibawa, gagasan apa yang dituangkan, ini seperti itu. Jadi kayak seperti Khofifah, kemudian Risma, kemudian Mbak Lulu,
mereka perempuan-perempuan yang punya rekam jejak lebar soal kepemimpinan. Tapi kehadiran perempuan ketika mengkampanyekan perempuan di ruang publik itu perlu, itu nggak cukup di situ. Tapi bagaimana mereka mewarnainya dengan gagasan-gagasan yang konkret. Maka menjadi sebuah kewajiban para akademisi, para masyarakat yang peduli dengan Jawa Timur, ayolah kita buat lingkaran-lingkaran untuk kita mendiskusikan gagasan apa yang dibawa Khofifah, gagasan apa yang dibawa Lulu, gagasan apa yang dibawa Risma. Jangan hanya kita dikasih gula, kasih beras, dan kita nyoba. Nah, melihat tadi awal-awal tadi sampai melihat bahwa jangan-jangan masyarakat ini dibangun jembatan, ya kan, diberikan butuh jembatan, padahal mereka nggak harus melintas sungai, karena nggak ada sungai gitu kan. Terus melihat barusan tentang gagasan-gagasan yang kemudian akan ditawarkan oleh para calon, misalnya. Sebenarnya gitu, potensi-potensi Jawa Timur, baik wisata, religi, kemudian ekonomi, karena dia juga menjadi salah satu pusat apa namanya perdagangan, ya kan, perairan sebagainya, maritim kita kan. Betul. Lah, jangan-jangan sebenarnya yang menjadi kebutuhan kita itu tidak pernah dibicarakan gitu. Nah, melihat sampean, saya pengen melihat pandangan sampean sebenarnya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh Jawa Timur, dan karakteristik pemimpin yang ideal di Jawa Timur ini yang gimana? Jawa Timur itu memang butuh pemimpin yang hari ini ya, sebagai kita kalangan mahasiswa, bukan hanya sebatas keinginan atau titipan. Saya harap tidak sebatas itu yang dibicarakan elit, tapi lebih daripada itu. Bukan hanya soal Jawa Timur butuh ini, Jawa Timur butuh ini, Jawa Timur butuh ini, padahal itu sama sekali tidak dibutuhkan Jawa Timur. Saya kira hari ini Jawa Timur memang, terutama kalau kita memang mau membaca Jawa Timur emas di beberapa dekade yang akan datang, maka kita harus membaca soal pemerataan pendidikan, pemerataan ekonomi, pemerataan lapangan kerja hari ini. Terutama saya yang Gen Z, teman-teman yang Gen Z hari ini, kalau Bu Khofifah, Bu Risma denger, Mbak Lulu dengar di podcast hari ini, saya kira hari ini Gen Z itu gelisah soal pendidikan yang tidak baik-baik juga, kemudian lapangan kerja yang semakin sempit karena sekolah vokasi Jawa Timur kan, ya kita bisa research saja berapa sih sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu sekolah yang menyediakan memang lebih daripada bukan hanya kapasitas nilai, tapi keterampilan, dan itu yang dibutuhkan hari ini. Sehingga kalau memang kita mau bicara pendidikan, salah satunya sekolah vokasi. Jangan sampai kita kalah sama Jawa Tengah. Ganjar itu paling lincah ketika ngomongin soal sekolah vokasi, dan saya mengkredit tinggi ketika Ganjar jadi Menteri Pendidikan, mungkin vokasi akan lebih luas, dan itu memang yang dibutuhkan hari ini. Kemudian yang kedua, persoalan yang kedua hari ini, generasi muda yang lahir di tahun 2000-an itu mengalami yang namanya G of ekonomi. Harga rumah tinggi, pendapatan nggak stabil, kemudian nikah sekarang banyak, pengeluarannya juga lebih banyak, gitu kan? Jadi kasihan gitu loh. Apa yang menjadi mereka, gimana caranya mereka mewujudkan itu? Harga rumah setinggi gaban, ternyata pendapatan 0 rupiah, sehingga mereka ya lebih milih gimana caranya kita yang penting kerja untuk hidup, bukan memang kerja untuk kemakmuran kita. Sehingga wajar kalau banyak sarjana-sarjana kemudian mereka lebih pilih freelance, nge-grab dan sebagainya. Ini salah siapa? Ya salah skema pemerataan pendidikan yang kurang tepat dan kurang baik. Kalau nyalain ini, ya siapa lagi dalangnya kalau bukan birokrasi dan pemerintah kan? Ya harus pemerintah. Kan mereka pelayan kita. Jadi pembicaraannya soal pemerataan pendidikan, terutama vokasi, dan yang terakhir soal kemakmuran ekonomi dan kemandirian. Gimana caranya kita mau mewujudkan adil dan makmur? Kalau daulat, adil dan makmur, sementara kita nggak bisa mengakuisi
resource SDM yang ada. Seperti itu. Oke, gini, karakteristiknya akhirnya mengarah kemana? Mengarah ke mereka yang bisa senyum-senyum aja, atau mengarah kepada mereka yang cukup keras, atau mengarah kepada mereka yang biasa-biasa saja? Maksudnya karakteristik akhirnya pemimpin yang ideal bagi Jawa Timur atas kompleksitas masalah dan potensi yang ada, itu pemimpin idealnya seperti apa sebenarnya? Menurut sampean, menurut saya pemimpin yang memang lahir di di dinamika orang pinggiran, memang lahir dari keterbatasan. Jadi bukan berarti dengan keterbatasan itu kemudian dia ingin memperbaiki hidup, eksploitasi secara luas-luas, nggak kayak seperti tukang kayu lah. Menurut saya nggak seperti tukang kayu. Ini kan ada tukang kayu. Tukang kayu. Nggak seperti tukang kayu. Ya? Tapi lahir dari keterbatasan itu, kemudian mereka lahir kesadaran transformatif atau kesadaran kritis bahwasanya sudah waktunya kita bukan hanya bicara soal perut, tapi kita bicara soal lumbung nasi setiap masyarakat itu terjamin. Seperti itu. Dan siapa yang bisa seperti itu? Ya para pemimpin-pemimpin yang out of the box, yang bisa ke kerangka, yang mau turun ke bawah, yang selesai dengan gagasannya, kemudian yang bukan hanya memikirkan perut keluarga, politik dinasti dan sejenisnya. Tapi kalau misal nih saya tanyakan ke sampai secara khusus ya, kan ada 3 calon. Ya. Ada Hovifah Emil, ada Risma dan Gus Han, terus ada Lulu dan Lukman. Kalimat pertama yang muncul dalam pikiran sampean ketika ada nama Hovifah Emil terkait calon gubernur dan wakil gubernur apa? PR yang belum selesai. PR yang belum selesai. Ada banyak PR yang belum selesai. Banyak sekali PR yang belum selesai. Tapi biasanya arahnya ini ya, kalau PR belum selesai, maka mereka harus mengerjakan. Iya. Atau PR-nya gak usah dikerjakan, biar dikerjakan orang lain biar selesai. Kita kalau ngomong relevannya model pendidikan, kita analogikan pendidikan. Ketika mereka didapati PR, kemudian hitopnya, hukumnya siswa yang dikasih PR itu harus mengerjakan. PR-nya diberikan dari rakyat. Kenapa rakyat memberikan PR itu? Ya karena sebagai tanggung jawab, atau barangkali ibunda Hovifah dan Gus Emil ini tadi, Gus Emil ini waktu itu memang nggak mampu membaca itu, sehingga kesadaran masyarakat perlu dikasih PR nih. Guru kan seperti itu. Oh, anak-anak murid saya nggak bisa nih materi ini, maka harus dikasih PR biar lebih paham. Nggak mungkin kan PR ini tadi diberikan ketika mereka itu belum sudah selesai. Atau sudah paham. Maka tinggal jawabannya 2. PR ini tadi mau dikerjakan atau tidak? Harusnya dikerjakan. Tapi mengerjakan PR itu tadi kan bisa dikerjakan secara kelompok. Ya, tapi kalau timelinenya sudah selesai ternyata. Yang menarik itu gimana PR ini dikerjakan secara kelompok. Oh gitu ya. Kerjakan secara kelompok, bagaimana para elit, para calon ini tadi di satu momentum, harapan saya yang saya idam-idamkan, seperti ceritanya dulu perdebatan Kiai Hasim, Kiai Bisri, kemudian Kiai Wahab ketika berdebat soal fikih, mereka gontok-gontokan. Tapi ternyata ketika pulang mereka bisa tertawa. Atau Soekarno dengan dengan Bung Hatta yang gontok-gontokan ketika ngomong identitas bangsa, kemudian pulang berboncengan. Saya kira elit perlu mencontoh itu. Mencontohnya tidak hanya perilakunya, boncengan ke sana segini sebagai gimmicknya, gimmick keromantisan para calon, bukan hanya itu, tapi gimana caranya para elit ini, masyarakat pengen melihat bagaimana mereka mendiskuskan soal kemajuan politik ini yang bukan hanya diinisiasi KPU lewat debat, tapi ya memang saya harap ada forum-forum seperti lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Kalau Risma dan Gus Han nih gitu. Risma dan Gus Han saya kira. Karena panggung mereka track recordnya wilayah. Ibu Risma itu ketika kita bicara soal dinamika kepemimpinannya,
Risma itu salah satu tokoh yang tegas. Tapi harapan saya, ketegasan Bu Risma, marah-marahnya temperamennya Bu Risma, itu memang berdasarkan nurani, memang berdasarkan gertakan hati. Memang harus seperti itu kan. Memang penegasan itu penting, bukan pansos lah. Ya, bahasa singkatnya seperti itu, bukan pansos harapannya. Maka untuk Jawa Timur karakter Risma ini tadi penting, karakter seperti itu penting. Model ide dan gagasannya Lulu ini penting. Kemudian yang terakhir adalah baju ke-NU-an itu juga penting. Maka saya kira yang jadi yang kalau mencukupi 3 karakteristik ini nih kira-kira mereka akan menang lah. Iya, tidak seperti itu. Cuma kan nggak bisa itu semua berada pada satu calon saja. Iya. Harapannya kan seperti itu. Harapannya gitu ya. Secara praktis baju NU kita gunakan. Kemudian secara ideal, ide dan gagasan kita pakai. Kemudian out of the box, pemimpin yang turun gunung itu juga butuh. Ya, tapi saya ingin mengetahui tanggapan sampean terkait ini. Ini kan sebenarnya ada banyak kasus, ada banyak peristiwa di mana ada kiai-kiai, ada gus-gus gitu kan, yang awalnya dia berada berada dalam lingkungan pesantren gitu kan, fokus dalam dunia pendidikan pesantren gitu. Tiba-tiba keluar dan mereka akhirnya mencalonkan diri dalam proses pilkada, baik itu bupati, wali kota gitu. Itu ada beberapa di daerah di Jawa Timur gitu. Nah, apakah kemudian ini masuk dalam kategori untuk kemudian menarik suara karena kebesaran nama pesantren dan politisi santri, atau seperti apa tanggapan sampean melihat kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa ini? Banyak kepentingan, banyak kemungkinan. Gimana? Variabel yang paling mungkin hari ini saya mengajak bahwasanya teman-teman ini lebih skeptis saja melihat para elit. Gimana skeptis ini? Kita lebih ragu, kita jangan berikan kredit kepercayaan lebih terhadap mereka. Karena yang sudah memang kita berikan kepercayaan yang lebih, kita malah dipolitisasi dengan kepercayaan itu. Tambah jadi. Maka ayolah coba kita berpikir lebih kritis lagi. Kita lebih skeptis, kita lebih meragukan lagi. Bukan saya ini pengen suul adab. Karena santri itu syaratnya juga ridho. Atau naibul ulama, penerus ulama. Kita ini penerus ulama masa nggak dapat ridho karena kita kritis. Bukan soal itu. Tapi panggung kritis kita tidak melihat beliau itu tadi adalah pengasuh pesantren ataupun tokoh pesantren. Tapi yang kita lihat adalah beliau itu punya hak yang sama ketika dalam distribusi pencalonan. Hak politik. Mereka punya hak veto politik. Yang kedua, kira-kira model dan gagasan apa yang mereka bawa? Jangan hanya, tapi saya kira para gus-gus, kiai-kiai husnuzon saya tetap husnuzon terhadap pengasuh itu. Walaupun mereka mencalonkan diri, saya kira mereka seharusnya sudah selesai dengan perutnya. Mereka harus selesai dengan perutnya. Dan memang kepentingan yang dibawa itu memang kepentingan kebaikan, kepentingan soal kemajuan bangsa dan negara, bukan hanya soal perut saja. Pertama, saya mendukung setiap tokoh-tokoh ini tadi, ke tokoh-tokoh pesantren, terutama ketika di panggung Jawa Timur. Kita sangat mendukung sebagai generasi muda yang dari pesantren. Kita mendukung, kita mensupport. Tapi kami mohon maaf, tolong jangan jadikan di nuansa politik hari ini menjadi hal-hal yang tidak organik, atau dalam bahasa yang lebih vulgar, santri-santri harus dukung saya, kalau nggak dukung saya nanti tidak barokah ilmu. Seperti itu kan, itu tidak etis juga, dan itu saya kira nggak mungkin terjadi. Kalau memang itu terjadi, ya kita doakanlah semoga nggak jadi. Semoga nggak jadi. Karena kalau jadi bahaya. Bahaya. Karena dari awal caranya sudah bahaya. Tuhan dipolitisasi. Tuhan saja dipolitisasi.
Tuhan saja sebagai ajang kampanye. Kita bicarakan kalau Tuhan itu dijadikan banner yang ditempel di apa namanya Di di jalan-jalan. dinding jalan. Bukan saya ngomong apa bannernya yang bukan Tuhan, bukan itu, tapi pemaknaan Tuhannya itu tadi salah satunya ya enggak barokah dan sebagainya. Itulah Itunya ya yang nggak boleh dimensi dibawa ya, dimensi teologis. Oke. Sebelum penutup nih, Ya, dalam sepak bola kan ada prediksi. ya. Nah, di sini juga ada prediksi nih. Dalam prediksi sampean, Ya. meskipun sampean latar belakangnya apapun itulah, prediksi sampean nih terkait 3 kandidat yang bertarung di Gubernur Jawa Timur. Satu periode, apa namanya? 1 putaran atau 2 putaran? Atau siapa yang nanti akan lolos 2 putaran? Kalau misal 2 putaran. Pandangan sampean. Kalau Jawa Timur itu head to head Head to head. 2 calon. Kalau kemarin Cuma sekarang ketiga. 3. Kalau kita ngomong pahitnya kalau kemarin 2 calon. Saya kira akan seru. Seru ya. Kalau 2 calon Bisa jadi 2 putaran. Karena draw gitu. Iya dulu karena settingnya itu tadi 3 calon. 3 calon. Hovifah pasti menang. Hovifah pasti menang. Adanya Lulu, adanya Risma ini tadi kan mereka juga apa namanya Lulu orang NU, kemudian Risma bawa Gusan juga tokoh pesantren. Darul Ulum kita siapa yang nggak tahu tokoh pesantren terbesar, pesantren Thorikoh terbesar. Pesantren Thorikoh terbesar. Sehingga sangat mungkin skeptis saya 2 calon ini tadi memang menggerogoti suara yang ada di grassroots sehingga tidak terfokuskan terhadap Hovifah. Jadi sangat mungkin. Jadi saya mengkreditkan Hovifah menang. Tapi jangan pede dulu. Lawan kamu itu 2 orang yang punya basis terbesar. Sehingga mungkin Hovifah menang tipis lah. Menang tipis ya. Tapi langsung 1 putaran. Langsung 1 putaran. Selesai ya. Oke. Kemungkinan kedua. Oh, itu kemungkinan pertama. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua Hovifah menang itu karena koalisinya buncit. Walaupun Hovifah itu sebenarnya nggak punya kendaraan. Ya, dia kan nggak punya kendaraan juga. Yang kendaraan ya Emil aja kan sebagai kader Partai Demokrat. Itu prediksi kedua ya. Oke, sebagai penutup pesan sampean kepada berbagai macam kalangan lah, baik santri, mahasiswa, akademisi, masyarakat gitu terkait proses Pilkada Jawa Timur dan pesan-pesan terkait dengan berbagai macam sikap-sikap seuzon tentang politisasi santri itu dan politisasi pesantren. Karena para cagup atau cawagup itu pastilah mereka pasti masuk ke pesantren, pamitan, sowan sebagainya. Itu kan alibinya kan sowan gitu. Tapi ketika mereka sudah di sana, mau gak mau kan ya kita doakan. Kabarnya nanti sudah didoakan maka si A mendukung si B kan gitu. Kalau pesan saya sendiri untuk teman-teman sobat ghosting, sobat ghosting ini boleh jadi kita sobat ghosting, tapi soal pilkada janganlah kita di ghosting. Yang kedua, kita bicara soal identitas elit hari ini bukan identitas nama, bukan identitas Hovifah, bukan identitas Risma. Emil, bukan identitas Risma, bukan identitas siapa? Lulu, Gushan dan Lukman Hakim dan sebagainya. Bukan soal itu, tapi identitas hari ini mereka adalah identitas gagasan. Maka ayo kita lihat gagasan apa yang dibawa, ayo kita kaji, ayo kita teliti, ayo kita lihat bagaimana konsistennya mereka dalam track record beberapa tahun terakhir, dan ayo kita hidupkan lingkaran-lingkaran kritis dan tetap skeptis walaupun mereka adalah pengasuhmu, mereka adalah tokoh yang dekat dengan kamu. Ayo kita kritis. Jadi tetap dilihat apa yang kemudian menjadi gagasan apa yang mereka bawa. Tidak soal karena saya dekat sama sampean maka saya pilih sampean. Iya. Biarkan organik. Biarkan kepemimpinan ini berjalan organik. Kita pengen lihat dinamika yang terjadi dahulu kala, bagaimana perdebatan Tan Malaka dengan Syahrir yang organik dan seperti kita merindukan soal itu. Bukan hanya soal apa sih, kalau kita akademisi saya kira calon-calon itu
punya berapa karya tulis yang memang bisa kita bacakan. Nah, itu salah satu yang bobotnya. Iya, iya, iya. Gitu ya? Ya, Cukup sudah ya? Oke. Kita tos dulu. Satu kata untuk Pilkada Jawa Timur. Adil, makmur, sejahtera. Oke.